Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safli Fadwiman Afgiano dari kelas 2A Teknik Konstruksi Gedung Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Pundit Test atau disebut juga Ultrasonic Pulse Velocity Test. Tujuan pada pengujian kali ini yang akan saya paparkan adalah untuk menentukan mutu kepadatan beton dan kedalaman retak dari elemen struktur plat lantai beton melalui rambatan gelombang ultrasonik. Adapun referensi yang saya gunakan, yang pertama adalah ASTM 1997 C597 strip 83 1991 mengenai standar test method for pulse velocity through concrete. Yang kedua ada SNI T15 1991 03 mengenai tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Dan yang ketiga ada SNI 03 4431 98 mengenai pengujian mutu beton dengan kecepatan pulsa melalui beton. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar teorinya. Pundit merupakan singkatan dari Portable Ultrasonic Digital Indicator Test. Sesuai dengan namanya, Pundit dirancang untuk pengujian di lapangan, di mana alatnya harus mudah dibawa atau portable, mudah dalam pengoperasiannya, dan memiliki akurasi yang tinggi. Gelombang ultrasonik disalurkan melalui transmitter transducer yang diletakkan pada permukaan beton, melewati material beton untuk menuju receiver transducer, dan waktu tempuh gelombang tersebut diukur oleh readout unit pundit dalam satuan mikrodetik. Semakin padat dan homogen suatu beton, kecepatan lewatnya gelombang ultrasonik semakin cepat. Begitupun sebaliknya, jika betonnya kurang padat dan terjadi rongga ataupun hentakan, maka waktu yang diperlukan bagi gelombang ultrasonik untuk melalui material tersebut semakin lambat. Beton yang pada umumnya makin tinggi kekuatannya akan bersifat lebih padat dan lebih homogen dibandingkan beton yang rendah kekuatannya. Karena itu, perbedaan kekuatan beton pada suatu umur atau keadaan yang sama dapat diperkirakan dari waktu yang diperlukan bagi gelombang ultrasonik ini dalam melalui material beton tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode-metode dari uji pundit ini sendiri. Metode yang pertama adalah direct transmission atau metode secara langsung, di mana transmitter dan receiver posisinya saling berparalel. Metode yang kedua ada semi-direct transmission atau metode semi langsung, di mana transmitter dan receiver posisinya saling tegak lurus. Dan metode yang ketiga adalah indirect off-surface transmission atau metode secara tidak langsung, di mana transmitter dan receiver berada sejajar atau pada permukaan beton yang sama. Pada metode-metode ini, Rx adalah reseptor atau receiver dan Tx adalah transistor atau transmitter yang boleh dipasang secara terbalik. Adapun metode yang terbaik
Yang bisa dilakukan pada pengujian pundit kali ini adalah metode secara langsung atau direct transmission. Karena jalur atau panjang jalur yang dilewati oleh gelombang ultrasonik dapat dilalui lebih baik dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Adapun pengukuran kecepatan gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk yang pertama, menghitung homogenitas beton. Yang kedua, mendeteksi keretakan. Yang ketiga, menentukan modulus elastisitas dinamis dan rasio Poisson dinamis. Yang keempat, mendeteksi rongga. Yang kelima, memperkirakan modulus elastisitas beton. Dan yang keenam, memperkirakan kuat tekan beton. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan media cepat rambat gelombang, dengan metode atau cara yang sesuai dan akurat untuk mengukur waktu tempuh dari gelombang ultrasoniknya, atau biasa disebut juga transit time. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur kecepatan pulsa atau kecepatan gelombang ultrasonik adalah yang pertama, untuk lebar titik tengah merupakan titik uji untuk setiap pengujian pundit. Yang kedua, lakukan kalibrasi alat terlebih dahulu jika pengukuran dan pemberian tanda telah selesai dilakukan. Yang ketiga, bersihkan permukaan benda uji dengan menggunakan scrap jika terdapat benda-benda lain yang dapat mengganggu laju pulsa ultrasonik. Yang keempat, berikan stemplet atau ultrasonic gel pada setiap benda uji serta pada setiap transistor dan reseptor. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan kekuatan beton dari uji ultrasonik ini diperlukan pengukuran dengan ketelitian yang tinggi. Jarak yang ditempuh pulsa dari material tersebut atau panjang lintasannya juga harus diukur untuk dapat menentukan kecepatan. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana V sama dengan L per T. V adalah kecepatan pulsa, L adalah panjang lintasan, dan T adalah waktu transit. Grafik di samping merupakan hubungan empirik antara velocity hasil UPVT atau uji pundit dengan kuat tekan beton hasil uji tekan atau crushing. Panjang lintasan dan waktu tempuh diukur secara terpisah dengan tingkat akurasi kurang lebih 1%. Kriteria dalam penilaian untuk pundit adalah seperti terlampir pada tabel di samping, di mana pada tabel di samping ditunjukkan angka-angka kecepatan pulsa yang dapat dihubungkan dengan mutu kepadatan beton. Pengujian pundit ini juga dapat mengetahui kedalaman retak. Untuk mengetahui kedalaman retak, digunakan rumus sebagai berikut, yaitu D sama dengan X dikali akar 4T1 kuadrat dikurang T2 kuadrat per T2 kuadrat dikurang T1 kuadrat, di mana D sama dengan kedalaman retak, X sama dengan panjang lintasan, T1 sama dengan kecepatan waktu rambat 1, dan T2 sama dengan kecepatan waktu rambat 2. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan pada pengujian pundit kali ini adalah yang pertama, ada alat pundit yang digunakan untuk membaca transit time yang diperlukan untuk gelombang ultrasonik melalui material beton. Yang kedua, ada reference bar, di mana reference bar digunakan sebagai alat bantu untuk kalibrasi alat.
Selanjutnya, ada transducer. Transducer digunakan sebagai material pada transmitter dan receiver. Selanjutnya, ada kabel. Kabel digunakan untuk menghubungkan alat kondit dengan transmitter dan receiver. Lalu, ada kapur untuk menandakan bagian pada bidang uji. Selanjutnya, ada ultrasonic gel atau grease atau template yang dioleskan sebelum kita memulai pengujian. Ultrasonic gel dioleskan pada bidang uji dan pada transmitter maupun receiver. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, objek ujinya adalah plat lantai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dua prosedur pengujian dari uji kulit ini sendiri. Pengujian yang pertama adalah pengujian kepadatan beton. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada pengujian kali ini. Selanjutnya, ukur panjang lintasan yang akan diuji pada percobaan kali ini. Putar switch ke arah 0,1 mikrosecond karena panjang kurang dari 40. Kalibrasikan alat. Jangan lupa untuk mengoleskan ultrasonic gel pada reference bar. Lalu, tempelkan transmitter dan receiver. Lalu set alat kondit hingga mencapai angka 25,8. Selanjutnya, tempelkan transducer pada T1 dan R1. Sebelum itu, jangan lupa untuk mengoleskan ultrasonic gel pada bidang uji. Tempelkan transducer pada T2 dan R2. Jangan lupa untuk tetap mengoleskan ultrasonic gel pada bidang uji tersebut. Tempelkan receiver dan transmitter pada bidang uji. Metode yang digunakan pada uji kali ini adalah metode secara tidak langsung, di mana transmitter dan receiver diletakkan pada permukaan yang sama atau sejajar. Selanjutnya, baca transit time pada alat kondit. Ketika kita sudah menyelesaikan percobaan ini, maka bersihkan benda uji dan simpan kembali alat. Selanjutnya, hitung kecepatan rambat dan jangan lupa untuk mencatatnya. Metode yang selanjutnya adalah pengujian kedalaman keretakan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, ukur lintasan yang akan diuji pada pengukuran kedalaman keretakan kali ini. Putar switch ke arah 0,1 mikrosecond karena panjang kurang dari 40. Kalibrasikan alat dengan terlebih dahulu mengoleskan ultrasonic gel pada reference bar. Yang selanjutnya diikuti dengan menempelkan transmitter beserta receiver kepada reference bar. Lalu set alat kondit hingga mencapai angka 25,8. Tempelkan transducer pada T1 dan R1. Jangan lupa untuk mengoleskan ultrasonic gel pada masing-masing bidang uji. Tempelkan transmitter dan receiver dengan metode secara tidak langsung. Baca transit time pada alat kondit.
Lakukan hal yang sama pada T2 dan R2 dengan terlebih dahulu mengoleskan ultrasonic gel pada kedua bidang uji. Tempelkan receiver dan transmitter dengan metode secara tidak langsung. Baca kembali transit time yang tertera pada alat undit. Ketika percobaan telah selesai dilaksanakan, maka bersihkan benda uji dan simpan kembali alat. Hitung kedalaman keretakan dan jangan lupa untuk mencatatnya. Berikut adalah data dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Dan selanjutnya adalah perhitungan kepadatan beton, di mana dari data hasil pengujian yang dimasukkan atau dihitung dengan rumus yang sudah tertera, maka didapatkan rata-rata kecepatan rambat sebesar 2,0395 km per second. Selanjutnya adalah perhitungan kedalaman retak, di mana dari data hasil pengujian yang diolah menggunakan rumus yang sudah tertera, maka didapatkan rata-rata kedalaman retak sebesar 82,252 mm. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari pengujian kali ini adalah diperoleh rata-rata kecepatan rambat dari setiap lintasan sebesar 2,0395 km per second dan rata-rata kedalaman retak adalah 82,252 mm. Jadi, benda uji ini memiliki mutu kepadatan beton yang kurang. Sekian penjelasan dari saya mengenai Pundit test atau ultrasonic pulse velocity test ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.